Shalom Maranatha. Pak Lobo. Shalom Shalom, Maranatha. shalom. Wah, shalom teman-teman semua. Luar biasa. Dahsyat. Ayo kita karaoke bom-bom ayo. Sabar dulu ya. Santai aja ya, saudaraku. Oke, silakan. Selamat malam sang penggugat. Shalom. Selamat malam Mira. Ibu Mira. Wah. Selamat malam Mira. Mira. Siapa ini ya? Ya, yang tadi masuk, kalau Pak Bomom tidak angkat, itu device connected ya, nggak bisa diangkat ya, signalnya lemah. Silakan yang mau masuk bergabung. Selamat malam Pak Mordekai. Selamat malam, salam semua. Selamat malam Aditya. Tuhan berkati semua. Malam. Ya, selamat malam. Pak Lidara. Selamat malam. Shalom. Ya. Shalom. Suaranya Pak Murdaki itu yang feedback. iya, feedback kayak Pak Mordekai. Di setting tuh, masa servernya bisa? Bagaimana sekarang? Siap? 1, 2, 3, 3, 2, 1. Enggak, bagus sudah itu. Oke. Bagus, Pak. Ayo kita karungin bom-bom ayo. Selamat malam Pak Bobom. Pak Bom terlalu besar Ya, badannya, mau shalom. dikarungin. Selamat malam Ibu Mira. Iya Pak. Ini saya Dari mana nih Bu Mira? Silakan. Ibu duluan, silakan. Dari mana nih Bu? Iya Pak. Bu, silakan bicara Bu. Bagaimana? Pak, saya mau dibaptis Pak. Oh ini Ibu yang dari ini ya? Dari itu ya? Bali. Oh dari Bali. Oh ya ini nomor studio. Ambil ya nanti kontak Pak Bomom ya. Atau sudah ada nomornya Pak Bomom? Belum ada Pak. Oh ini nih, ambil ya. Nomor sholat ini ya. Nomor sholat ABM Studio. Ambil ya. Hubungi Pak Made. Ya nanti hubungi Pak Bomom dulu. Baru nanti Pak Bomom arahkan ke Pak Made ya. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Saya yakin dan percaya mujizat terjadi. Dalam nama Yesus hari ini ada saksi. Mujizat malam ini telah terjadi. Halo Bu Mira. Mana itu? Iya Pak, ini saya udah dapat restu dari Ibu. Tapi dari Bapak belum Nggak Pak. bisa di situ. Dari Bapak Sakit. saya. Gitu aja nggak bisa bohong. Oke. Silakan Bu. Jadi Ibu sudah ambil nomor studio Pak Bomom. Nanti Pak Bomom arahkan ke Pak Made. Pak Made masuk Pak Made. Pak Made Senia. Senia ya masuk Pak. Jadi bagaimana Bu? Lanjut Bu, lanjut. Ibu ada nomor bisa WA ke studio ya? Boleh Bu ya? Oh iya Pak. Nomornya tadi sudah ambil, sudah ambil tadi nomornya. Udah Pak, udah. Oh sudah. Oh iya.
Oke. Oke. Apa? Oh, masalah baptis. Ibu sudah ikut sholat tabem 2 sudah berapa lama, Bu? Kenapa, Pak? Ibu sudah ikut sholat tabem 2 sudah berapa lama? Udah 3 minggu saya nonton, Pak. Oh, haleluya. Ya, Pak Imade, nanti Ibu Mira WA saya, baru saya telepon Pak Made ya. Oh iya dah, iya. Ya Pak. Izin pamit ya Pak. Ya Bu, makasih banyak Bu. Nanti sudah ada nomor WA-nya Pak Bom toh? Studio. Sudah ada? Iya. Oh iya, nanti ambil ya. WA langsung ya, bilang Iya, dari Pak. Ibu Mira ya. Nanti Pak Bom arahkan ya. Ya, jangan takut ya. Ya, nanti Iya. arahkan bagaimana, ada anak Tuhan di sini bisa bantu untuk Ibu Alkitab, Ibu nanti ya. Bagaimana yang supaya Ibu bisa diketemukan di hamba Tuhan di gereja. Gak usah pikir masalah administrasi, anak-anak Tuhan pasti bisa dibalik. Apalagi ada anak Tuhan Pak Imade. Ya, anak-anak Tuhan itu cepat mereka lakukan. Cepat kalau namanya pekerjaan Tuhan. Oh, Pak Made pasti bilang, saya siap. Haleluya. Haleluya. Mujizat hari ini terjadi. Doa benar, besar kuasanya. Haleluya. Saya yakin dan percaya. Ada yang masuk lagi pertobatan. Siap. Haleluya. Oke, selamat malam. Oke, Bu Mira, makasih banyak. Nanti telepon ya. WA ke studio ya. Oke, makasih. Ya, selamat malam Pak Lidara. Selamat malam. Shalom Pak Bom. Haleluya. Sudah ada yang dibaptis karena kepintarannya Nandar, banyak yang dibaptis. Haleluya. Salam. Haleluya. Shalom. Artinya sudah 3 orang ya Pak Bom ya yang dibaptis. Karena bukan, kalau sudah dibaptis memang udah enggak, yang gara-gara kepintarannya Nandar udah waktu lebih daripada berdebat. 10 Pak. Udah dengan hari ini Haleluya. 12, Haleluya. ya sudah laku, Berarti karena kepintarannya Nandar berdebat dengan saya, 10 orang dibaptis. Haleluya. Luar biasa. Lanjut. Ya, oke. Selamat malam Nabi Suk. Selamat malam Pak Bom. Shalom. Nabi Suk termasuk signalnya lemah loh. Dia lemah signalnya. Sering terlempar. Iya nih. Suka terlempar nih. Tahu nih kenapa nih. Shalom. Kalau mau berapa kali itu terlempar? Iya. Nah, shalom saudara-saudaraku terkasih dalam Kristus. Selamat malam Bang Aditya. Selamat malam Bang Mirwan Arif. Nih Bang Aditya, ini Madia sekarang Madia sekarang udah jarang nongol ya, Bang Aditya ya. Biasanya kalian bertiga nih kompak nih datangnya. Apa udah ini? Apa udah mulai kehabisan amunisi nih? Enggak kasih aja ya. Pecah kongsi Pak Nabi Suk, pecah kongsi. Ya cuman lagi menghargai aja sih. Soalnya kan COVID back. Gantian. Silakan Aditya. Ya apa namanya? Santai aja sih, cuman kan kita menghargai kan sebentar lagi Tuhannya Bom kan ulang tahun gitu. Jadi ya kita frekuensinya kita kurangi sedikit lah. Bukan itu. Saya terus terang lah. Aditya ini sama Madia sama ini udah udah mengobok-obok Alkitab loh mereka ini, dari Kejadian sama Wahyu dicari-cari terus ayat-ayat. Nih yang lain udah banyak bertobat loh Bang Madia. Duh, saya hitung-hitung nih Pak Bom udah ada 12 ya Pak Bom ya? Iya. Yang udah mau dibaptis. Itu pun Desember orang ini, yang nanti sebelum Natal 7 orang. Itu di gereja Katolik. Ada bapak yang pernah telepon ke saya, 7 orang. Satu keluarga. 7 orang. Nabi Suk mau diobok-obok dari Kejadian sampai Wahyu,
nyari pembenaran, mau ngais-ngais pembenaran gak akan ketemu. Nah besok Kita ke tema dulu. Kita kembali Ini ke tema belum dulu. belum waktu diskusi nih. Betul, enggak, saya sepakat. cuman Kembali ke tema dulu. saya cuman memberikan pencerahan kepada Nabi Suk. Oke, saya dulu Bang Bom ya, nanggapi temanya Bang Bom, boleh? Memahami makna iman ya. Ya. Oke, pertanyaan saya yang pertama, yang ingin saya tanyakan ke Bom Bom, kata iman ini di Bible itu diterjemahkan dari mana Pak Bom Bom? Maksudnya saya tuh diterjemahkan dari bahasa mana gitu loh, kata iman ini. Baru mau apa? Kalau saya pakai Bahasa kata iman. Jawa, Aditya, bahasa Jawa. Bahasa Jawa. Baumu bagaimana? Itu bahasa Al-Qur'an itu. Itu bahasa Al-Qur'an Jawa. misalnya. Bahasa Jawa aja Pak Bom Bom biar dia senang hatinya. Udah bahasa Jawa Aditya. Udah yang lain Enggak. apa lagi? Ya, Itu kan bahasa Arab yang diadopsi ke bahasa Indonesia. Kan artinya kan binal iman kan bahasa Arabnya kan apa namanya? Artinya kan kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia itu percaya gitu kan. Itu aja sih. Kalau enggak yang ingin saya tanyakan itu dari Tanya dulu, orang apa? Orang apa? Orang Indonesia ya? Saya orang apa? Orang Belanda. Oh iya. Udahlah, masalah-masalah itu bahasan nggak usah kita Oke. ributkan. Kita diskusi saja yang baik. Gak usah lah masalah sepele-sepele itu, gak usah lah. Kita ini anak bangsa lah. Kita diskusi yang baik. Aduh, panas sekali. Ibu. Anakmu kenapa itu Aditya, ibu? No. Oke, silakan Mirwan, ada yang mau disampaikan, silakan. Aditya ada sibuk. Mirwan, sarjana hukum. Oh, udah. Pak Mirwan. Pak Bom Bom, halo. Oh ya, iya. Pada ya. Mirwan dulu. Ya, sip. Mirwan. Mana nggak ada Mirwan? Oh itu Mirwan. Mirwan, no. Ya, halo. Ya. Selamat malam Pak Bom Bom. Iya. Ya, selamat malam. Dari mana? Selamat malam semuanya. Dan sebentar, saya salam dulu sama Mas Bang Aditya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana Pak Bom? Apa? Temanya apa nih? Temanya mengenai iman ya? Iya, iman. Memahami makna iman. Tapi dalam kalau saya sih simpel aja. Ya. Iman itu percaya. Itu aja. Iya. Oke. Sudah Pak Mirwan? Ya, sama kita juga beriman kepada Nabi Isa ya, Nabi Isa itu sebagai nabi utusan Allah Subhanahu wa taala itu. Itu dari ajaran Islam ya. Ya. Beriman gitu. Jadi bukan percaya sebagai Tuhan dia itu. Pak Bom Bom nanya dong. Bentar nanya doang. Siapa itu? Pak Dakwa ya? Iya. Dakwa ya? Dakwa sahabat. Iya. Dakwa kan pulsanya sudah mau habis kan? Pulsa kita sama Aditya. Ini nanya. Bentar. Tuhannya Pak Bom Bom itu roh apa Yesus? Roh apa Yesus? Ya, roh lah, Allah kita Allah roh. Bukan roh, zat. Berarti Yesus bukan. Yesusnya? Roh istilahnya kan begini. Tuhan Yesus itu adalah firman. Dia firman Allah. Dua berarti ya. Dalam nama ya? Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya? Kejadian 1 kan? Itu kan ada ya 1. Bentar ya. Itu dua kan? Diskusi baik ya. Iya, baik. Kita bisa diskusi ya. Boleh ya. Iya, santuy. Kalau minta WA boleh nggak? Nomor WA? Nomor studio ada. Tapi saya nggak suka berdialog di WA, Pak. Lo biar bisa lama. Biar bisa diskusi. Saya kan begini ya. Saya ini hamba Tuhan, kesibukan saya banyak. Iya. Saya bukan cuma melayani orang WA. Saya hanya melayani, di sini kan channel kami, bukan channel debat. Kalau Anda mau berdebat, silakan berdebat sama Rudi Yohanes, ada saya, ada Bang Rudi. Nomornya nggak Rudi, minta nomornya Yudi. Rudi nggak tahu, saya nggak bisa kasih ya.
Tapi kalau Anda masuk channelnya boleh masuk di channel Rudi Yohanes. Kalau Anda mau berdebat silakan, nanti di channel udah, saya lanjut. Anda kasih nomor Anda, bilang ini dari apa Gini Pak Bom, bentar. Kalau mau ngobrol sama saya nggak mau main ayat ya, saya mainnya logika. Coba jelasin Tuhannya Pak Bom kayak gimana. Nggak usah pakai ayat, pakai logika aja tuh. Jelasin. Ayo pakai logika Pak Bom. Pakai logika. Ini belum waktunya untuk diskusi masalah itu. Kita kembali ke tema, fokus ke tema yang membawa kita kepada ini. Dia bertanya. Itu belakangan dulu. Itu loh. Dia masuk mau main logika, kita pakai logika. Tapi nanti kan ada waktunya, jangan sekarang. Kita memberi pelajaran Injil dulu, beritakan Injil dulu. Debat itu tak ada untungnya. Ada, banyak yang mualaf. Oh iya, bagi kamu. Terima kasih. Ya udah, ya pakai logika. Biar Pak Mordecai dia mau main logika. Ayo. Ini satu yang mualaf ini Jin ini. Ayo pakai logika. Pertanyaanku dijawab dulu. Apanya? Yang dijawab apa maksudnya? Roh apa Yesus? Ayo, bingung kan? Roh apa Yesus? Ya roh dan Yesus. Dua-duanya. Dua-duanya ya? Dua-duanya. Satu. Dua-duanya. Sekarang saya tanya. Oke, sekarang saya tanya. Tuhanmu zat besi atau zat padat? Mana ada zat pakai logika. Zat besi zat padat dari mana? Loh, begini. Pertanyaan Bang Lita Raja. Diam Aditya. Saya jawab aja. Pakai logika. Aditya turunin dulu Pak Bom. Turunin Aditya. Udah turunin. Enggak boleh. Kita pakai logika ya. Kenapa tadi saya sudah jawab. Sebentar, diam dulu. Kamu nggak sopan. Saya sudah jawab. Jawabanmu pakai logika, pertanyaanmu pakai logika. Kamu tanya Yesus itu Yesus atau roh, dua-duanya. Yesus adalah roh dan roh adalah Yesus. Cukup. Sekarang saya tanya, Tuhanmu zat besi atau zat padat? Saya punya jawaban sendiri. Coba mungkin Bang Aditya mau jawab dulu. Jangan Aditya turunin dia. Kamu pakai logika. Tadi masuk-masuk kamu mau minta pakai logika. Bentar. Enggak, masalahnya gini. Dia enggak, masalahnya kamu dari tadi baru masuk pakai logika. Sekarang kita pakai logika. Ini dakwah. Ya, Pak Aditya untuk jawab. Enggak, Aditya turunin. Kamu pakai otakmu, pakai logikamu. Ayo. Itu dakwah. Tadi kamu masuk di sini teriak-teriak pakai logika. Ayo kita pakai logika. Ya ayo pakai logika. Ayo jawab pertanyaan saya. Tuhanmu itu zat besi atau zat padat? Tuhan saya itu tidak bisa digambarkan, tapi punya. Benar, jangan diselak ya. Pakai logika, jangan pakai kitab. Jangan pakai logika. Pakai logika. Diam dulu. Pakai logika. Pakai logika. Saya sudah menjawab. Biarkan dia jawab Pak. Paling darah biar dia jawab dulu. Jawab, silakan. Kepanasan nih. Gini. Udah kepanasan saya adalah. Sebentar. Saya selalu. Ngomong-ngomong kepanasan, nggak perlu. Kalau mau debat ya normal. Pakai David, saya komentar sebentar ya. Normal, jangan pakai begitu caranya ya. Pak David, saya komentar sebentar ya. Jadi begini, saya juga bingung dakwah ya. Kita di sini kan membahas firman Tuhan menurut keyakinan kami. Ya, kita membahas masalah iman gitu ya. Nah, kemudian tiba-tiba Anda masuk ya seolah-olah mengajak suatu perdebatan. Dengar dulu dakwah ya. Ini bukan ruang perdebatan. Ketika itu kamu masuk menantang ingin ya berdebat begitu. Jadi nanti jangan salahkan kami ya bahwa channel kami ini untuk membahas kitab orang ya. Jangan salahkan kami. Kami di sini membahas kitab kami, pandangan kami menurut kami apa itu iman. Dan kemudian Anda masuk memancing suatu perdebatan. Ya. Jadi maunya Anda sebenarnya apa? Tujuannya apa? Tolong dijelaskan dulu supaya kita clear gitu loh. Udah Pak Mordecai, dia mau pakai logika, nggak apa-apa. Nah, kita dengar dulu penjelasan dia dulu. Sebentar dulu, saya potong dulu. Pak Bobo sampaikan dulu firman Tuhan yang tadi Pak Bobo berkhotbah. Silakan tanggapan Pak King David. Itu dulu yang penting. Ya. Pak King David silakan Pak. Ya, buat saya sih pencerahan dari Pak Bom tadi kan sangat luar biasa soal iman. Iman itu kan dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan.
dan bukti dari segala sesuatu yang kita harapkan ya. Tidak. Jadi sebentar saya ambil itu aja data itu yang soal iman tuh. Jadi gini, Ibrani 11 ayat 1. Iya, Ibrani 11 ayat 1 itu. Jadi iman itu penting. Di kekristenan iman itu adalah merupakan dasar. Ya, pokok ya untuk kita beriman kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan tuh itu ada penting. Karena Tuhan itu kita tidak lihat dengan mata jasmani kita. Ya, kita tidak lihat dia, tapi dia ada. Karena dia seorang pribadi. Dia bisa berbicara kepada kita. Dia bisa berkata-kata kepada kita. Baik secara audible, atau juga dia berkata-kata melalui firman-Nya, atau juga melalui sanubari kita. Jadi apa yang diutarakan Pak Bom tadi itu memang penting banget sebagai dasar iman Kristen ya. Jadi kalau orang Kristen tidak beriman, itu orang Kristen yang mati rohani. Ya, seperti Tuhan Yesus pernah buktikan kepada murid-muridnya waktu dia memberikan contoh teladan kepada murid-muridnya ketika dia bertemu dengan berjalan dan melihat pohon ara yang tidak berbuah itu. Lalu Tuhan Yesus mengajarkan kepada mereka, ya bagaimana pohon tadi yang tidak berbuah itu, Yesus mengutukinya dan pohon itu benar-benar kering sampai ke akar-akarnya. Dan murid-muridnya berkata kepada dia, kok bisa seperti ini? Artinya perkataan Tuhan itu begitu hebat sampai membuat pohon itu menjadi kering, layu seketika. Itulah iman. Iman kalau digunakan dengan tepat, makanya dia efektif banget. Ya. Karena itu orang-orang beriman harus tenggelam di dalam firman Tuhan. Harus punya waktu banyak untuk bergaul dengan Tuhan di dalam doa. Kemudian harus juga menyediakan waktu yang banyak untuk menyelidiki firman Tuhan. Kemudian kita mengaplikasikan dalam hidup kita. Nah, kalau firman yang kita baca itu kita tidak aplikasi dalam hidup kita, berarti kita itu sedang membohongi diri kita sendiri. Sebab firman itu adalah yang mengubah kita. Terus datang ke dunia ini sebagai firman yang hidup. Dia keluar dari Elohim yang roh itu, Bapa yang roh itu mengutus firman-Nya. Dan firman-Nya itu menjadi daging. Dan firman itu diam di antara kita dan berbicara kepada firman Tuhan mengutuskan firman-Nya sendiri. Makanya juga Yesus di satu sisi disebut dia adalah utusan. Tapi utusan yang bagaimana? Yaitu utusan yang dari Tuhan itu sendiri. Keluar dari Bapa itu sendiri. Ya, itulah firman Tuhan. Jadi dua natur kehidupan daripada Yesus ini yang tidak dimengerti oleh orang seberang. Kenapa Yesus mesti jadi manusia? Ya karena manusia berdosa. Upah dosa adalah maut, kematian abadi kekal. Akibat pelanggaran Adam dan Hawa di Taman Eden itu. Ketika Tuhan usir mereka keluar dari Taman Eden itu, upah dosa itu berjalan, yaitu kematian. Itu tidak bisa dipungkiri oleh siapapun di bumi ini. Ketika Adam keluar dari Taman Eden itu, maka umur mereka berjalan. Ya tadi waktu mereka ada di Taman Eden itu, umur mereka tidak ada yang bisa tahu. Karena mereka ada di dalam kekekalan. Tapi ketika mereka keluar dari kekekalan, dikeluarkan dari kekekalan itu, berarti mereka ada di dalam dunia yang fana ini. Makanya umur mereka berjalan. Dan kita melihat setelah Adam dan Hawa melahirkan anak-anak, itu dosa terus bercokol di dalam kehidupan manusia. Anak kecil kita nggak usah ajar kesalahan. Kita nggak usah ajar dia marah. Dia bisa marah dengan sendirinya. Itulah dosa turunan itu. Ya, dosa membohongi orang tua, dosa membohongi teman, dosa membohongi orang kantor, dan lain sebagainya. Dan kita melihat dosa melahirkan dosa, perzinahan dan lain sebagainya, pembunuhan, iri hati, dengki, amarah. Itulah dosa turunan yang sudah ada di dalam diri manusia
ketika manusia itu jatuh di dalam dosa. Nah, Bapa di sorga tidak akan membiarkan manusia itu seperti itu. Bagaimana caranya sedangkan firman-Nya sudah keluar, upah dosa adalah maut, kematian kekal. Tidak bisa dibatalkan itu. Satu-satunya cara, yaitu keputusan Elohim itu sendiri. Keputusan Dia, kita tidak bisa intervensi. Bagaimana caranya? Dia harus mengutus firman-Nya. Nah, firman-Nya itu menjadi manusia. Ya, melalui malaikat Gabriel diberitahu kepada Maria bahwa akan lahir seorang anak yang engkau akan kandungi, yaitu Yesus, Tuhan. Ya, dialah yang akan menebus dosa manusia. Makanya dia yang keluar dari Bapa itu merendahkan diri sampai serendah-rendahnya, hidup sebagai manusia dengan hukum manusia, melakukan semua apa yang manusia lakukan, itu kemanusiaan dia 100%, dia harus lakukan itu. Karena kalau dia turun sebagai firman yang hidup tanpa lahir dari seorang wanita, tidak ada yang bisa melihat dia, tidak ada yang bisa membunuh dia. Artinya apa? Tidak ada penebusan dosa. Inilah konsep kekristenan. Dan ketika Yesus datang ke dunia ini sebagai firman yang hidup, di dalam dua naturnya dia, di satu sisi dia sebagai ilahi yang akan menebus dosa manusia, makanya dia disebut juru selamat umat manusia. Ya, jadi orang Kristen tidak menyembah dua Tuhan dan tiga Tuhan. Konsep ini yang tidak dimengerti karena orang itu tidak mempunyai hikmat Roh Kudus. Kalau orang punya hikmat Roh Kudus, dia akan tahu Tuhan itu Esa satu. Ya, Esa yang di arti kata itu jamak. Ya, makanya kadang-kadang firman Tuhan berkata kami berkata. Begitupun di kitab seberang juga katakan kami berkata. Nah, di sini kalau di kekristenan kami berkata itu adalah Bapa, Putra, Roh Kudus itu bersatu. Ya, dalam satu kesatuan. Itulah kemaha rahasianya Tuhan. Bagaimana turut Tuhan menjelma menjadi manusia melalui firman-Nya, itu hal yang buat manusia mungkin tidak mungkin, tetapi bagi Tuhan sangat mungkin. Tetapi yang tidak mungkin itu manusia yang mau menyamai Tuhan, yang mau menjelma menjadi Tuhan. Jadi disinilah dibutuhkan iman percaya. Ya, kalau tidak ada iman, orang tidak akan mengerti siapa Yesus sebenarnya. Kalau orang hanya memakai logika, lalu menebak-nebak iman Kristen, sampai masuk kubur pun Anda tidak akan mengerti siapa Yesus sebenarnya. Karena Anda sudah mengkonsepkan kekristenan itu Tuhannya bilangan. 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Sedangkan di Kristen kami, soal iman, soal kepercayaan itu, soal Tuhan, ketuhanan itu bukan berapanya Tuhan, tetapi bagaimananya Tuhan melakukannya. Ya, di dalam karya-karyanya. Ketika dia mengutus firman-Nya menjadi manusia, bukan sorga kosong. Karena Allah itu roh. Barang siapa menyembah dia, harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Artinya di dalam roh apa? Tuhan sudah tidak perlu kamu sembah menghadap utara satu sisi saja. Atau menghadap selatan satu sisi saja. Karena dia roh, dia ada di mana-mana. Tidak bisa dibatasi. Tidak ada yang bisa melihat roh. Tidak ada yang bisa timbang roh. Tidak ada yang bisa membatasi roh. Roh ada di dalam kekekalan. Tidak ada yang bisa membatasi roh. Makanya Tuhan tidak perlu kita sembah menghadap satu arah saja. Itulah kalimat yang mengatakan barang siapa yang menyembah Elohim harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Jadi teman-teman semua umat Tuhan, kita sebagai orang Kristen mau berdoa di tempat tidur bisa, mau berdoa lagi naik mobil bisa, mau berdoa naik sepeda motor bisa, naik pesawat bisa, kita sedang berbicara dengan Tuhan. Tidak ada batas waktu. Makanya ketika Yesus menyerahkan nyawanya di atas kayu salib, Yesus menyerahkan nyawanya, bukan dibunuh. Salah kalau kalian Yesus dibunuh. Yesus menyerahkan nyawanya. Ketika itu di kayu salib terakhir dia berkata, sudah selesai. Ya Bapa, ke dalam tanganmu ku serahkan nyawaku. Jadi tidak ada yang bisa ambil nyawa dia kalau dia nggak menyerahkan. Ya, karena siapa? Dia bukan manusia biasa yang lahir dari benih manusia sehubungan suami istri. Dia itu dikandung oleh Roh Kudus. Roh Kudus itu siapa? Roh Elohim itu. Kekuasaannya Tuhan. Tidak ada yang bisa intervensi. Ya, kita melihat mana kejadian Yesus begitu dahsyat dan ajaib. 300 lebih nubuatan
akan datang seorang bayi, akan datang seorang anak ke dunia ini untuk menebus dosa manusia. Ya, mulai dari kitab Kejadian sampai kitab Maleaki, 300 lebih nubuatan Tuhan beritahu melalui nabi-nabi, dan penggenapannya adalah di perjanjian baru. Makanya orang berkata, Yesus itu Tuhan, benar dia Tuhan. Kenapa dia Tuhan? Bayangkan saja, orang yang tidak punya bola mata sejak lahir. Ini ketika Tuhan Yesus berdoa, berfirman, Anda keluar dari sini. Kami lagi berinteraksi dengan sesama Kristen. Gitu. Sorry, kalau Anda tidak setuju, Anda keluar. Kalau nggak mau dengar, silakan. Kalau mau dengar, keluar, silakan. Oke? Iya, gampang kok. Jadi teman-teman, Anda masuk di room Kristen. Jangan atur-atur kami, Pak. Yang punya channel ini kami umat Kristen, ya. Tolong jangan diatur-atur. Kalau Anda mau berdiskusi, diskusi yang baik. Ya, kami lagi menjelaskan iman kami, Anda tidak perlu kita intervensi. kan ada tamu, kan kita sebagai tamu, Silakan, ya harus dihormati lah. Silakan Anda keluar. Kalau Anda keluar, Mirwan, kalau tidak suka. Satu-satu, Mirwan, satu-satu. Kalau Anda berkhutbah aja, kan Mirwan, kalau tamu harus sopan, Mirwan. Ya. Sopan Jadi saya belum tamu. selesai. Sedikit lagi saya selesai. Jadi kalau orang mengatakan Yesus manusia, benar dia manusia 100% karena dia datang untuk menebus dosa manusia. Harus ada darah yang tertumpah. Kalau Tuhan datang dengan kemuliaannya saja, tidak ada satu manusia yang bisa berdiri di hadapan Tuhan. Karena dia maha kudus, maha suci. Ya, tetapi Tuhan mengutus firman-Nya. Itulah Yeshua HaMashiach atau yang kita sebut Yesus Kristus. Dia datang untuk menyelamatkan manusia, dia harus menjadi manusia. Harus ada darah yang tertumpah, yaitu dia melalui ibunya. Secara daging, Maria dipilih Tuhan sebagai ibu yang maha kudus. Artinya seorang wanita yang sangat terpuji, yang dipilih oleh Elohim sendiri. Artinya Maria dierami oleh Roh Kudus. Maria mengalami kuasa Roh Kudus. Makanya rahimnya menjadi suci. Dia dierami oleh kuasa Roh Kudus itu sendiri. Makanya waktu Yesus lahir, ya Yesus didatangi oleh 3 raja. Ya, 3 raja yang menyembah Yesus itu membawa emas, kemenyan, dan mur. Kita melihat tidak ada seorang bayi lahir, tiba-tiba raja itu datang dari tempat yang 10-20 hari. Tapi sekitar hampir 2 tahun mereka berjalan. Karena zaman dulu belum ada mobil, belum ada pesawat. Mereka menaik unta untuk datang kepada Yesus yang ada di Bethlehem itu. Jadi kita melihat di sini kuasa Tuhan Yesus luar biasa. Ya, tidak ada bayi seperti dia. Cara lahirnya begitu ajaib. Diberitahu oleh malaikat Gabriel. Gabriel yang memberitahu tentang kelahiran seorang anak itu yang kita sebut Yesus Kristus. Nah, ini suatu hal yang luar biasa. Jadi bagi kami orang Kristen, Yesus adalah Tuhan sudah final berdasarkan firman Tuhan. Ya, karena apa yang keluar dari Elohim, itulah Elohim itu sendiri. Dan Yesus sekarang sudah kembali ke surga, dia sudah bersatu dengan Bapa di surga. Di dalam kemuliaannya. Dan dia akan datang kembali sebagai hakim yang adil untuk mengadili seluruh umat manusia, baik dari zaman Adam sampai nanti pada saat hari penghakiman itu tiba. Jadi Yesus itu bukan manusia biasa, dia adalah Tuhan itu sendiri. Terima kasih teman-teman, silakan yang lain melanjutinya. Tuhan memberkati. Oke, terima kasih Pak Lobo. Saya tambahin dikit Pak Bom. Sabar. Siapa ini? Siapa ini? Karena besok satu-satu dapat giliran, sabar. Saya moderator di sini, sabar ya. Oke, teman-teman yang di live chat ya. Pak Bobo minta tolong yang ini sekarang ada sementara bicara Ibu Mira dengan Pak Kadek. Ibu Mira ini umur baru 22 tahun, dia sudah percaya Yesus, mau minta dibaptis. Ada sementara mereka ngobrol di via WA. Saya percaya dalam nama Yesus, saya sudah berdoa tadi dan saya sudah berbuat hari ini, jam ini pasti banyak yang bertobat. Silakan hubungi Solata BM2. Tidak usah ragu-ragu. Silakan ungkapan, silakan langsung kalau nggak bisa masuk di dalam channel Solata BM2, silakan di WA nanti Pak Bom atau hubungi Pak Bom supaya nanti Pak Bom arahkan untuk Anda ke gereja mana, Anda mau ke gereja mana, nanti kami akan hubungi
Kami punya teman-teman ada di seluruh Indonesia, tinggal Anda mau pilih. Anda mau di gereja mana? Karena beberapa gereja itu punya aturan baptis. Ya, kalau Anda mungkin bagaimana, takut masalah administrasi atau apa, anak-anak Tuhan banyak siap membantu Anda menyiapkan Alkitab dengan apa pelayanan Anda untuk ke gereja. Anak-anak Tuhan siap untuk melayani Anda. Yang penting Anda Pak masuk. Bom, Ya. Pak Bom, sorry. Ya. Ada yang namanya Dakwa TV di situ. Ada yang nama Dakwa TV. Tadi ya, Saudara Dakwa TV. Saya mau katakan ya, Anda jangan maki-maki saya ya, kurang ajar Anda ya. Anda jangan maki-maki saya ya. Biarkan saja Ya, dulu Pak saya Lobo, kasih tahu biarkan ya. saja. Kalimatnya jahat banget itu. Lihat di chat itu. Ini Biarkan saja. ini orang bukan orang beragama. Ini orang penjelmaan iblis setan ini. Ya. Anda tidak berhak mengata saya seperti itu. Jangan Anda punya mulut seperti itu ya. Biarkan Anda saja, nggak Pak. baik masuk di channel Kristen seperti itu. Kami nggak pernah undang Anda. Anda yang masuk sini, tapi kalimat Anda itu terlalu jahat banget. Tidak baik Anda sebagai seorang Islam. Iman Anda itu tidak mencerminkan iman Islam Anda. Di sini kami bisa melihat bagaimana iman kamu sebenarnya. Ya, sorry ya. Saya bilang kamu itu sampah di sini. Silakan Pak Bom. Oke. Anak-anak Tuhan yang dikasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi Pak Bom tidak menghiraukan lagi. Pokoknya Pak Bom kerja untuk Tuhan. Pak Bom akan siap melayani siapa yang ingin mendapatkan pencerahan firman Tuhan. Amin. Pak Bom sebagai hamba Tuhan siap 24 jam. Tapi saya percaya sekarang Ibu Mira lagi Haleluya. ada di Bali. Kalau Anda tinggal di mana, silakan hubungi Solata BM2. Nanti kami akan banyak anak-anak hamba Tuhan dari luar negeri siap membantu Anda untuk siapkan Alkitab. Dan Anda tidak usah khawatir kalau ada permasalahan di gereja. Gereja semua bersuka cita. Terserah Anda mau masuk di gereja mana. Yang percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, itu hati Anda mau pilih gereja mana. Ya, tidak dipaksakan di gini, tidak. Pak Bobom hanya tugas mengajar dan kalian sudah semakin iman kuat. Itulah tugas Pak Bobom, menguatkan iman kalian dan mencari jiwa-jiwa. Saya percaya, Anda percaya Tuhan Yesus, Anda diberkati dan diselamatkan. Silakan hubungi ke studio, nanti kita saling sama-sama. Ya, puji Tuhan. Nanti Bapak yang mau masuk itu ya, mau dibaptis di gereja Katolik ya, ada 7 orang satu keluarga. Nanti tolong ke studio lagi ya, Bapak lupa nomor teleponnya, Pak Bobom lupa ya. Katanya mau di sebelum Natal ya. Nah, nanti dengan Ibu Sri ya, Pak Lobo ya, Ibu Sri ya, tanggal 18 ya, Bu Sri itu, Pak Lobo. Betul, banyak orang yang kita akan baptis nanti. Ini buah pelayanan dari Pak Bom dan kawan-kawan semua, sehingga banyak orang yang melihat yang tadi tidak mengerti, tidak mengetahui tentang kekristenan. Sekarang lewat channel ini, lewat live streaming ini, ya banyak orang yang mengetahui kebenaran firman Tuhan sehingga mereka bertobat dan siap dibaptis. Ya, tanggal 18 akan dibaptis, Pak. Iya, tanggal 18 ya, Pak King David ya. Ya, nanti saya undang Pak Lidara juga ke sana. Iya, kita baptis. Puji Tuhan, semakin banyak. Puji Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Haleluya. Kita nggak balik kesempatan. Ya, waduh. Pak Ciler, apa yang mau disampaikan Pak Ciler? Silakan Pak. Saya ya, boleh ya? Silakan. Ya, silakan. Ya, silakan. Habis itu nanti Mordekai terus. Judul hari ini memahami makna iman. Sebenarnya kalau di Kristen itu kita mengenal iman, pengharapan, dan kasih. Itu adalah 3 kaitan yang tidak bisa dipisahkan. Tapi malam ini Pak Bom khusus membawa masalah iman. Apakah iman kepercayaan kita itu? Kalau kita lihat, iman Kristen itu sudah jelas seperti yang disampaikan Tuhan Yesus di Yohanes 14 ayat 6. Bisa tolong dibukakan Pak Bom? Ya, apa? Yohanes 14 ayat 6. Oh iya.
Aduh, sudah lapar ya. Gak ada cemilan lagi. Udah lapar ya. Ya udah. Ya. Lanjut. Siap. Jadi kita sebagai orang Kristen pasti punya pengharapan dan punya keyakinan bahwa kita akan masuk surga. Surga yang mana? Surga yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus. Seperti yang tertulis dalam kitab Yohanes 14 ayat 6 ini. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Artinya apa di sini? Kita tidak perlu bertanya lagi kepada saudara-saudara Kristen, saudara-saudara seiman kita. Tunjukkanlah kami jalan, nggak perlu lagi. Karena jalan itu adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Injil yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ini kepada kita, umat yang percaya, orang-orang yang berkenan kepadanya, itu adalah jalan menuju kepada Bapa. Jadi nggak perlu kita bertanya-tanya lagi, tunjukkanlah kami jalan yang lurus atau jalan yang bengkok. Kita yakin dan percaya bahwa iman kita adalah melalui Tuhan Yesus, kita akan sampai kepada Bapa. Haleluya. Kita akan hidup di dalam surga yang kudus. Bukan surga yang penuh dengan peju. Bukan surga yang penuh dengan seks. Tapi surga yang kudus, yang hidup seperti malaikat di surga. Itulah yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Orang-orang yang percaya. Yes. Di ayat 7-nya, Tuhan Yesus menegaskan, sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Artinya apa? Yesus itu adalah Bapa itu sendiri sebenarnya. Makanya Tuhan Yesus juga mengajarkan kepada kita, ya, supaya kita memberikan pengajaran kepada orang-orang banyak di seluruh pelosok bumi ini. Puji Tuhan ada internet ini. Siaran ini bisa disaksikan pada detik yang sama di benua dunia yang lain. Pada detik yang sama. Artinya kita juga mengabarkan berita sukacita itu kepada banyak orang. Nanti tujuannya apa? Baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Hari ini sudah disaksikan oleh semua yang menonton channel ini. Tadi ada Ibu Mira yang datang ke channel ini untuk minta dibaptis. Kebetulan beliau ada di Bali. Puji Tuhan. Warga ada lagi yang nama ini Pak. Pak Cidar, ada lagi satu orang ini. Ya. Nah, Pak Iqbal. Iqbal masuk ya. Ke studio. Pak Iqbal. Ya. Ada ya. Jadi ini nomor studio ya Iqbal ya. Silakan. Ya. Ya silakan Pak Cidar. Itu yang dinamakan ini adalah tuaian akhir zaman. Ya. Begitu banyak jiwa yang sudah dituai saat ini. Itu yang baru mau menghubungi Pak Bombom. Yang melakukan pendekatan kepada gereja terdekat dengan dia itu jauh lebih banyak, Pak, saya yakin. Ya. Yang menghubungi ke Pak Bombom ini hanya segelintir kok. Bayangkan channel ini disaksikan oleh kurang lebih 17 ribuan orang setiap harinya. Segitu banyak jiwa yang harus dituai dan segitu banyak jiwa yang akan diselamatkan. Kita yakin dan percaya kok bahwa setiap kita melakukan siaran ini, Roh Kudus itu akan bekerja. Amin, Bapak-bapak. Ya. Amin. Amin. Ya. Luar biasa. Ya. Luar biasa benar. Ya, itu barangkali yang ingin saya tambahkan. Amin. Jadi, amin. 3 hal yang paling penting itu adalah iman, pengharapan, dan kasih. Iman, pengharapan, dan kasih. Itu yang kita disampaikan oleh Tuhan. Silakan Pak Bombom, dilanjut yang lain. Oke. Terima kasih banyak. Silakan Pak Lidara ada mau tambahkan baru kita jadi ya iman ya, memahami makna iman. Iman itu adalah suatu kepercayaan atau suatu keyakinan ya bahwa Yesus itu adalah Tuhan ya, walaupun banyak orang yang menolak ya, yang tidak mau mengakui Yesus adalah Tuhan yang nuzul ke dunia, nuzul ke bumi menjadi manusia.
Walaupun dia tidak diakui, dia tidak akan berubah. Dia tetap Tuhan. Sejak awal mula dunia diciptakan, ya, dia tetap Tuhan. Tidak akan berubah. Karena bukan kita yang mencari Yesus, bukan kita yang mencari Tuhan, tetapi Tuhan Yesus yang mencari kita. Karena apa? Karena di dalam Tuhan Yesus ada sejahtera, anugerahnya sedemikian untuk kita. Ya, seperti tadi Pak King David katakan, ya, bahwa kita sudah jatuh di dalam dosa, kita sudah jatuh di dalam gelombang atau di dalam tenggelam di dalam dosa. Ya, sebagai manusia kita tidak akan bisa menolong diri kita sendiri dari dalam kubangan dosa. Ya, tapi harus ada tangan yang kuat, tangan yang menolong, tangan yang mengangkat dari dosa, dari kubangan dosa itu, sehingga dia mengangkat kita keluar dari dalam kubangan dosa. Bukan karena perbuatan, bukan karena kebaikan, bukan karena amal, bukan karena kita ini hebat, tetapi semua karena anugerah dan kasih Bapa kepada kita. Makanya ketika Sang Firman itu, Sang Firman yang di dalam Kejadian, Beresit bara Elohim et hasamayim ve'et haaretz haita tohu, ya, bara itulah Sang Firman, Sang Firman yang menciptakan, Sang Firman yang melakukan tugas penciptaan dunia dan segala isinya, seluruh cakrawala, seluruh binatang-binatang berkeriapan di dalam laut dan di daratan. Kemudian sang bara itulah turun ke bumi, menjadi manusia, menjadi daging, ya, menjadi sama seperti kita, yang bisa kita lihat, yang bisa kita raba. Di dalam kemanusiaannya dia harus mati di kayu salib dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi rohnya di dalam, dan sebagai firman itu sendiri, dia tidak akan pernah bisa mati. Itu pun sebagai manusia, di dalam kemanusiaannya dia hanya turun ke dalam kerajaan maut untuk mengalahkan maut itu sendiri. Kemudian pada hari yang ketiga dia keluar dari kerajaan maut tersebut setelah mengalahkan maut itu. Ya, jadi dia tidak pernah mati. Dia hanya turun ke dalam kerajaan maut, mematikan dirinya untuk turun ke kerajaan maut, untuk membasmi iblis-iblis di dalam kerajaan maut dan mengangkat roh-roh orang yang percaya untuk naik ke surga bersamanya. Ketika dia bangkit dan naik ke surga, kembali kepada Sang Bapa, ya, dia sudah mengalahkan maut itu, sehingga kita boleh terbebas dari maut yang sudah kita wariskan dari Adam dan Hawa. Ya, dari Adam sendiri ketika dia memakan buah pengetahuan yang baik dan yang buruk. Karena Adam itu juga bukan seorang Adam itu adalah sebutan sebagai manusia. Adam itu bukan nama, apalagi Adam menjadi nabi. Tidak pernah Adam menjadi nabi. Adam itu artinya manusia. Ha-Adam. Adam dan Hawa disebut Ha-Adam karena Adam itulah manusia. Ha-Adam itu manusia laki-laki. Jadi tidak pernah manusia ciptaan pertama disebut dan diberi nama Adam, apalagi jadi nabi. Nah, itulah ketika Yesus naik ke surga, itulah kebangkitannya itu. Di dalam kebangkitannya itulah iman Kristen kita dimenangkan dan kita diselamatkan untuk bersama-samanya di dalam surga nanti pada kedatangannya yang kedua kali. Terima kasih Pak Bom. Silakan yang lain. Saya tambahkan Pak Bom.
Bisa bantu share screen saya, Pak? Ya, silakan. Saya ada kasih share screen. Ya, sudah. Ya. Jadi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, iman itu adalah kepercayaan. Kepercayaan di sini adalah yang berkenaan dengan agama. Keyakinan dan kepercayaan kepada Allah, Nabi, kitab, dan sebagainya. Jadi kalau dikatakan, tadi Aditya mengatakan bahwa iman itu adalah bahasa Arab, ya mungkin betul. Bahasa Arab yang sudah diserap menjadi bahasa Indonesia. Dan kita hidup di Indonesia. Dan tidak ada yang salah menggunakan kata iman ini. Setiap agama manapun yang ada di Indonesia ini. Pak Ciler. Karena ini sudah diserap oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dan sudah menjadi bahasa Indonesia. Dan kita hidup di Indonesia. Begitu. Betul. Pak Ciler. Ya. Jadi kata iman itu, akar kata itu dari bahasa Aramaik. Bahasa Arab itu datangnya dari Aramaik. Ya, jadi betul. jangan bangga-bangga bahasa Arab. Saya kasih tahu kalian yang ada di dalam room ini, siapapun dia, orang Islam manapun juga. Bahasa Arab itu datang dari bahasa Aramaik. Jangan sombong kalian. Jangan sepertinya bahasa Arab itu bahasa sorga. Sorry, salah. Kalian belajar tuh bahasa Aramaik apa. Dari akar kata bahasa Aramaik itu datang bahasa Arab. Ya. Dakwah TV, Anda dengar itu ya. Jadi begini. Sibuk lagi, Saya bisa tambahkan. dia. Sebentar Pak Mordecai, sedikit. Jadi mengenai bahasa Arab ini, ya. Akhir-akhir ini kita ramai di media sosial, apalagi di YouTube, dengan Tuhan bukan orang Arab itu yang disampaikan oleh Jenderal Dudung, Kepala Staf Angkatan Darat. Banyak yang menghujat Jenderal Dudung. Tapi saya tertarik untuk menonton yang disampaikan oleh Habib Kribo. Silakan, saudara-saudara. Habib Kribo ini mungkin salah satu keturunan dari Arab yang bermukim di Indonesia dan orangnya realistis. Artinya yang dia sampaikan itu memang masuk akal ya. Ya. Memang masuk akal. Bahkan dia mengatakan, kenapa yang namanya Al-Quran itu diturunkan di Arab? Menurut dia, dari video yang saya tonton, karena Arab itu moralnya tidak bagus. Makanya turun di sana. Dia adalah keturunan Arab. Dia mengatakan, kenapa Anda memuja-muja orang Arab? Sedikit-sedikit yang berbau Arab itu nampaknya bagus. Mulia. Anda nggak tahu kehidupan di Arab sana. Itu Habib Kribo yang menyampaikan. Silahkan ditonton videonya. Di Habib Kribo namanya. Ya, itu sekali dia menyiar, yang namanya viewernya itu ratusan ribu. Ya, mungkin bisa mendapat pencerahan di sana bagi saudara-saudara Muslim yang suka terlalu membangga-banggakan Arab ini. Arab itu sama dengan kita kok, sama-sama manusia. Ya, bahasanya sama dengan kita, sama-sama bahasa manusia. Apa yang dibanggakan dengan Arab? Apa coba yang sudah diciptakan oleh Arab selain hajar jahanam, obat kuat, dan membikin maksiat di puncak sana? Coba. Itu Arab. Tapi sekarang Pak Ciler, di Arab sendiri sudah dibuka bar, dibuka diskotik, dibuka, sudah modern mereka. Ya, silakan. Ya, Silakan luar Pak biasa, luar biasa betul. Silakan Pak Lobo. Ya, jadi gini teman-teman, saya himbau semua ya, artinya siaran Pak Bobob ini betul-betul kita harus dukung. Ya, saya dalam tiap siaran saya selalu menghimbaukan kepada seluruh pencinta Solata BM2. Ini sarana penyiaran di Solata BM2 ini Tuhan telah pakai untuk memenangkan jiwa-jiwa. Dan jiwa-jiwa sudah mulai berdatangan untuk bertobat, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita sudah sendiri menyaksikan dengan mata kepala kita sendiri. Jadi saya harap terus kita dukung dalam doa, ya terus kita bawa dalam doa-doa kita secara pribadi juga. Kemudian kita juga bantu dalam dana. Seberapa yang kita bisa bantu, mari kita gandeng tangan, kita bantu.
Karena lewat channel inilah Tuhan mau pakai ya menjadi barang-barang benda mati ini menjadi hidup. Ya, laptop menjadi hidup, mikrofon menjadi hidup, ya. StreamYard menjadi hidup. Ya, semua yang dipakai di studio ini untuk kemuliaan nama Tuhan itu menjadi hidup. Dan itu membawa berkat bagi banyak orang. Dan saya percaya di masa yang akan datang, hari-hari yang akan datang, banyak sekali jiwa-jiwa yang akan datang kepada Tuhan. Karena yang selama ini tertutup, yang selama ini orang tidak mengerti kebenaran itu, tidak tersingkap selama ini rahasia-rahasianya terkunci rapat. Lewat sekarang internet, ya tidak ada lagi yang bisa ditutup-tutupi. Semua terbuka. Mau bahasa Arab, bahasa Jerman, bahasa Itali, bahasa Belanda, semua bisa langsung diklik terbuka. Jadi tidak ada lagi yang bisa tertutup. Nah, makanya kita sebagai anak-anak Tuhan, ayo ya yang ada di live chat, orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan yang ada di luar sana, di berbagai negara, mari kita bantu channel ini. Seberapa saja yang kita bisa bantu, kita bantu. Sebab lewat channel ini banyak banyak orang-orang yang bertobat. Dan juga channel-channel yang lain, channel Pak Lidara, channel Sang Penggugat, Pak Chiller, dan lain-lain semua. Ya, Sofiatul, ya, Fadila, dan lain, Fatima, semua. Termasuk Saifuddin Ibrahim, dan masih banyak channel-channel yang sudah ada di Indonesia ini. Mari kita dukung semua. Ya, jadi Solata BM2 kita dukung dalam doa, dalam dana dan lain sebagainya. Kita akan bantu biar ini channel terus bergerak, terus maju, memberitakan firman Tuhan, supaya orang-orang yang tidak mengerti kebenaran menjadi mengerti kebenaran. Orang-orang yang menghina kebenaran, orang-orang yang sok tahu, sok pintar, sok ngajarin, akan diajari oleh firman Tuhan. Karena Alkitab ini sudah 2000 tahun yang lalu, ya, dihina, dikritik dan lain sebagainya. Tidak ada satu kesalahan pun yang didapati. Ini sudah melewati masa-masa yang sukar. Jadi sampai dengan sekarang pun masih banyak orang yang menghina Alkitab, menghina Tuhan Yesus, menghina Roh Kudus. Kita tidak marah. Kita berdoa buat mereka supaya mereka bertobat. Semakin mereka menghina, semakin kesempatan Roh Kudus menjangkau mereka. Saya percaya itu teman-teman. Ya, silakan saya kembalikan ke hambanya Pak Bom. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Ya, selamat malam Argonex. Saya mau tanya lu Argonex ini. Malam Argonex. Argonex. Ya, selamat malam Pak Bom. Ya, dari mana nih? Dari Papua. Ya, Papua mana? Papua Barat? Papua? Sorong. Oh, Sorong. Oh, Pak Victor ya? Bukan. Pak Argonex. Yep. Pak Victor kah? Ya, betul sekali. Orang Toraja? Bogi Melo? Argonex? Oh, maaf ya, komi time. Argonex? Ya, udah. Oke, silakan. Kita masuk dalam diskusi. Bu Sofiatul masuk ya. Bu Sofiatul tinggal WA. Masuk Bu Sofiatul. Oke, selamat malam. Silakan, Irwan. Saya komentar dulu Pak Bom. Oh iya, Pak Lidara belum ya? Pak Mordecai belum. Sorry. Silakan Pak Mordecai. Yo, selamat malam. Salam teman-teman semua. Mengenai iman Pak Bom ya. Iya. Shalom. Mungkin kita awali definisi dari iman ya. Definisi dari iman itu ada di Ibrani 11 ayat 1. Pak Bom bisa buka betul. Pak Bom. Ya. Iman dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iya. Bukti dari sesuatu yang kita harapkan. Yuk, betul. Haleluya. Maknanya apa? Dahsyat. Saya baca Pak Bom ya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan
dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Artinya apa ini kira-kira? Amin. Amin. Ya, luar biasa. Ya, dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Artinya kita tetap berkeyakinan teguh dengan harapan yang teguh bahwa Tuhan atau Allah akan menggenapi semua yang telah dijanjikannya kepada kita di dalam Kristus Yesus. Ya. Nah, kemudian di sini juga segala sesuatu yang tidak kita lihat. Artinya apa? Iman itu tidak bisa dicerna dengan mata jasmani, ya, dengan sikap-sikap roh duniawi, nggak bisa. Ya. Artinya iman itu harus disikapi dengan rohani. Ya. Karena kita yakin, ya, bahwa janji-janji Tuhan itu iya dan amin. Kan begitu. Nah, apa iman orang Kristen? Iman orang Kristen itu sebenarnya ada di 1 Korintus 15 ayat 17 atau 18 ya. Ya, dan jika kita tidak dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu mati dalam dosamu. Ya. Nah, apa maksud apa dari fungsi daripada iman? Iman ini memberikan kita suatu kekuatan ya. Kita ini menghadapi kenyataan hidup yang pahit, tetapi dengan iman ya kita dapat kuat ya, kita dapat sukacita. Iman akan membuat kita, memampukan kita untuk menghadapi tuntunan atau mengikuti tuntunan Allah ya, sehingga kita hidup sesuai dengan kehendak Allah dan kita jalani sesuai dengan sukacita, penuh sukacita. Ya, jadi justru iman ini akan membuat kita ya, anak-anak Tuhan, merespon dengan tepat ya, apa kehendak Allah, apa kehendak Tuhan. Jangan kita menghadapi musibah lalu kita mencelah Tuhan. Tuhan tidak adil dan sebagainya. Tetapi dengan beriman, justru itu kita akan tahu ya, apa di balik apa ya, Tuhan menghendaki itu semua. Mengapa Tuhan membiarkan iblis menggoda kita. Ya. Nah, itu semua ada maksud dan tujuan Tuhan. Dengan beriman ya kita akan kuat. Apapun yang kita hadapi, kita tetap sukacita. Itulah iman orang Kristen. Artinya kita ini selalu teguh pada keyakinan kita. Ya. Kita mengharapkan dengan teguh bahwa janji-janji Tuhan pasti digenapi. Ya. Saya kira itu Pak Bom. Silakan lanjut yang lain. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Aduh, teman-teman ini ada kabar gembira lagi. Pas Tengkol masuk ya. Haleluya. Haleluya. Pas Tengkol masuk. Saya mau minta disuruh baptis ya. Pas Tengkol. Satria Tumengkol. Tengkol. Pas Satria Tumengkol. Bapak masuk ya. Bapak masuk. Ada WA di studio. Sebentar ya teman-teman. Sebentar ya. Masuk Pak. Nanti baru saya mau tanya. Silakan. Pak Satria silakan. Pak Satria masuk. Pak Satria. Malam Tuhan ini Yesus dahsyat. Saya yakin malam hari ini banyak orang diberkati. Banyak orang bertobat. Silakan yang mau dibaptis atau mau ini ya, kenal akan Tuhan Yesus, silakan hubungi ke studio, nanti saya akan arahkan. Pak Tengkol, Tumengkol, Satria Tumengkol, silakan masuk ya. Oke. Silakan. Pak Mirwan mau diskusi apa? Stelimbong dulu, Pak Stelimbong. Selamat malam, Mamang. Selamat malam. Selamat malam, Mamang. Selamat malam, Pak Sang Penggugat, Pak King David, Pak Murdekai, Pak Lidara, Bang Miram, Pak Ciler, Bang Aditya. Malam, Bapak. Jadi, terima kasih atas firman-Nya, yaitu bagi saya, iman tanpa perbuatan itu kunci daripada kita beriman lah. Kalau kita beriman tanpa ada perbuatan ya mati. Mungkin saya nggak lama Pak Bom, saya ingin ya berterima kasih banyak yang mau bertobat. Saya hanya mau bilang kalau ada yang minta Alkitab, saya siap untuk mendukung, siap untuk mengirim kepada kemana saja pun, biar mereka bisa memahami Alkitab. Saya ada pengalaman Alkitab, kitab apa ya?
ada kitab gede yang ada penjelasan-penjelasan sedikit. Alkitab membuat hidup berkelimpahan, itu judulnya. Mungkin saya akan kirim Pak Bom seperti itu aja. Mungkin saya akan jarang masuk karena kami sudah aktif dalam gereja. Maaf, saya sebagai ditugaskan untuk pimpinan jemaat di suatu daerah. Kami akan sibuk sekali, Pak. Terima kasih Pak Bom, Bapak-bapak semua, Bang Jeki. Salam. Saya lead Pak Bom dari luar saja. Terima kasih. Shalom. Terima kasih, Pak. Ya, salam. Shalom. Gimana, apa yang mau kita bincangkan? Oke, shalom, selamat malam. Ya. Selamat malam, Mirwan. Pak Mirwan. Ya, selamat malam Pak Bom. Ya. Ya, silakan. Ya, ini mengenai iman ya. Halo. Ya, iman ya. Ya. Iman merupakan inti ajaran semua agama ya. Dalam teologi Islam di kursus tentang iman ditemukan pada ajaran dasarnya atau usul ad-din. Kata ini dipakai dalam bahasa Arab secara leksikal dengan arti percaya gitu. Jadi iman itu percaya ya. Terus sejalan dengan makna ini, maka orang yang percaya disebut mukmin kalau menurut Islam ya. Karena kata kuncinya percaya, maka kedudukan iman selalu diposisikan pada berada di dalam hati atau kolbu, yaitu sesuatu yang menjadi unsur batin esoteris manusia. Unsur batin tersebut sukar atau tidak bisa diukur eksistensinya tanpa melihat ekspresi lahiriah dari iman seseorang yang beriman, yaitu dilihat dari perbuatan orang tersebut gitu, yang bersangkutan gitu. Nah, iman di ajaran Islam itu iman kepada Allah, Tuhan yang menjadikan seluruh alam semesta ini ya. Terus percaya kepada malaikat. Terus kemudian iman kepada kitab-kitab Allah, kitab-kitab suci yang diturunkan oleh Allah terhadap para rasul. Kemudian iman atau percaya kepada rasul-rasul dan nabi-nabi yang diutus Allah untuk menyampaikan ajaran-ajarannya gitu. Jadi kita juga percaya beriman kepada Nabi Isa alaihissalam itu. Kemudian iman akan adanya hari akhirat ya, hari kiamat itu ya, yaitu hari pembalasan bagi segala amal perbuatan manusia di dunia gitu. Jadi kita umat Islam percaya bahwa akan ada hari pembalasan dari segala amal perbuatan manusia yang kita perbuat selama ini di dunia gitu. Dan kemudian iman atau percaya kepada qada dan qadar, yaitu segala ketetapan Allah gitu. Nah, demikianlah kalau menurut ajaran kami ya gitu. Itu saja menurut saya sih. Pak Bom. Ya, silakan. Halo. Silakan. Ya, Pak Mirwan, jadi seperti itu ya, tapi tidak seperti itu juga kayaknya. Ya karena kan itulah keterbatasan otak manusia itu gitu ya. Pemikiran manusia itulah. Jadi itulah bedanya manusia dengan sang pencipta gitu. Oh gitu. Jadi nggak usah diperdebatkan lagi kata-kata itu. Ya, kalau yang tidak mengerti, tidak paham, pasti akan bingung dia. Iya, saya tidak memperdebatkan, saya cuma menegaskan. Jadi yang tadi Pak Mirwan, Mas Mirwan katakan itu seperti itu. Tapi ya demikian. Tidak ya, tapi nggak seperti itu. Ya. Pak Mirwan, saya mau nanya Pak. Pak Mirwan, saya mau nanya Pak. Kalau dalam iman Bapak boleh nggak mencuri, Pak? Iman mencuri ya tidak boleh, tidak boleh. Tapi bagaimana dengan hadis ini ya Pak? Pak Bom bisa tampilkan hadis nggak Pak? Boleh tanya ya Pak?
katanya di room ini katanya tidak membahas hadis Al-Quran. Bukan, Bapak Membahas kan datang ke sini. kitab aja. Kita kan boleh Di kitab nanya. juga ada ajaran mencuri kan ada kan? Di Alkitab ada itu ajaran mencuri kan ada Di juga. Alkitab itu jelas, Pak. Jangan mencuri. Itu jelas, tegas. Itu hukum Taurat ke-7. Tapi kalau di hadis ini, Pak Bom, mana Pak Bom-bomnya nih? Pak Bom nggak ada cemilan, ngantuk dia. Makan kali dia nih. Lagi makan. Pak Bom. Shalom. Mungkin belum ada itu kiriman kali. Pak Bom. Belum ada kiriman. Pak Bom. Shalom. Lagi telepon kayaknya dia itu. Pak Bom. Jadi di hadis ini Pak disebutkan bahwa silakan. Coba fotonya Pak, foto saya Pak. Nah ini di hadis Musnad Darimi ini Pak. Ya. Bisa juga di hadis Sahih Bukhari 6274 sama. Ini banyak hadis pendukungnya Pak. Yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidaklah berzina orang yang berzina ketika ia berzina dalam beriman. Dan tidaklah mencuri orang yang mencuri ketika mencuri ia dalam keadaan beriman. Dan tidaklah minum arak ketika meminumnya ia dalam keadaan beriman. Coba Pak, ini maksudnya gimana Pak? Ini kan kaitannya dengan iman ini Pak. Berarti boleh kalau misalnya lagi beriman itu boleh berzina, boleh mencuri, boleh minum arak, apa begitu Pak? Ya maksudnya tidak berzina ini karena dia beriman, dia tidak akan melakukan perzinahan gitu loh. Itu maksudnya. Enggak, Pak. Tidak mencuri ya kan? Yang kalau dalam, mencuri orang yang mencuri ketika mencuri itu dalam beriman itu. Jadi bukan orang beriman kalau yang mencuri itu. Enggak Pak, kalau dari kalimatnya kita baca pelan-pelan ya Pak Mirwan ya. Tidaklah berzina orang yang berzina ketika ia berzina dalam keadaan beriman. Dan tidaklah mencuri orang yang mencuri ketika ia mencuri dalam keadaan beriman. Dan tidaklah minum arak ketika meminumnya ia dalam keadaan beriman. Bukan larangan Pak, boleh. Kalau saya nangkapnya Pak ya dari kalimat ini mohon maaf kalau saya salah, Bapak tolong luruskan, ya kan? Jadi misalnya orang berzina tapi dia dalam keadaan beriman, dia tidak berzina. Misalnya dia mencuri, tapi kalau dia beriman berarti dia tidak mencuri. Kalau yang saya tangkap dari kalimat ini ya Pak, saya bukan menafsir tapi menangkap makna yang tertulis yang salah ini. Bukan hadisnya yang ini. Yang salah ini hadis apa? Hadis sahih apa hadis doib gitu loh. Ini banyak Pak hadis ini. Kalau masalah kata-katanya ini perkataan hadis ini tidak, ya nggak salah, nggak ada yang salah. Cuma ini saya asal hadisnya. Saya bukan mengatakan salah Pak. Kita kan berbicara masalah iman. Iya. Kan begitu Pak. Ya harus dipahami. Makanya Bapak tolong jelaskan maksud saya. Nah, Bapak jelaskan. Makanya saya jelasin untuk menjelaskan gitu loh Pak. Ya udah, saya jelasin ya. Silakan. Nah itu, kalau kita umat Islam ini kalau membaca hadis itu, kan ketemu hadis tentang ini nih, kita harus melihat sanadnya dulu, perawinya dulu, itu atau itu bersambung atau sanadnya itu nyambung atau tidak gitu loh, dari sahabat-sahabat Nabi sampai ke nabi gitu loh. Nah ini kan namanya musnad darimi. Kalau musnad darimi ini kan ini kebanyakan ini hadis doib namanya itu. Oh. Jadi nggak bisa jadi pegangan. Jadi hadis ini nggak bisa di. Oke. Bapak mau dari Sahih Bukhari? Oke, silakan ya. Oke. Silakan ya, hadis yang lain coba. Isinya sama Pak. Ya coba. Pak Bom beda. bisa share kalau screen saya dibagikan. Pak, bisa share screen saya dibagikan nggak Pak? Nah ini Pak. Hadis Bukhari 6274 dari hadis Indonesia for Android ya Pak ya. Tidaklah minum keras atau kamar diminum.
Bapak mau baca Arabnya? Kecil-kecil itu. Kecil ya. Kita Langsung langsung artinya aja, artinya ya. Oke, saya bacakan Ya. pelan-pelan, Pak. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair, telah menceritakan kepada kami Al-Laits dari Ukail, dari Ibnu Syihab, dari Abu Bakar bin Abdurrahman, dari Abu Hurairah. Itu perawinya, Pak ya. Bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidaklah berzina orang yang berzina ketika ia dalam keadaan beriman. Dan tidaklah mencuri orang yang mencuri ketika ia mencuri dalam keadaan beriman. Dan tidaklah ia meminum khamar ketika meminumnya ia dalam keadaan beriman. Dan tidaklah ia merampas suatu rampasan yang berharga dan menjadi daya tarik manusia dalam keadaan beriman. Dan dari Ibnu Syihab, dari Sa'id bin Musayyab, dan Abu Salamah dari Abu Hurairah, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan hadir semisal tanpa menyertakan kalimat rampasan. Bapak masih nggak percaya dengan Sahih Bukhari? Mana? Coba ke atas dulu di ini, Mas. Ini Hadis Sahih Bukhari. Bukharinya mana? Coba lihat. Itu Pak, hadis Sahih Al-Bukhari nomor 6274. Benar ya Pak? Nggak salah saya kan? Ini tulisan cacingnya Ya Pak. benar Bapak ya. mau baca. Ya, Tapi ini Bapak kan mau harus baca. dipahami gitu loh. Harus ini tidak Ya. bisa ditelan bulat-bulat. Yang Kalimat menurut- kata-katanya ini tidak bisa ditelan bulat-bulat gitu. Tidak Yang menurut langsung. Ya, Ya, makanya maksudnya Bapak- harus Ya, Bapak- dilihat ininya, harus apa namanya tafsirnya gitu loh. Hadis Kok ini hadis- harus di Hadis ditafsir apa Pak. bukan pendapat dari ulama itu loh, pendapat ulama-ulama gitu loh. Ulama yang mana Pak? Ini kan ulama Ya, kan? Ini Pak. Iya. Maksudnya Iya. yang pembandingnya gitu loh, Yang tadi mengenai kan hadis sudah saya ini. kasih Pak. Tadi yang Musnad Darimi isinya sama dengan ini Pak. Artinya hadis ini juga banyak diambil oleh para ahli-ahli hadis lainnya gitu loh Pak. Yang kita ingin pertanyakan, tadi kan Bapak bilang iman itu adalah percaya, ya kan? Ya. Nah ini ada dalam keadaan beriman katanya Pak. Jadi tidaklah berzina orang yang berzina ketika ia berzina dalam keadaan beriman. Dan tidaklah mencuri orang yang mencuri ketika ia mencuri dalam keadaan beriman. Tidaklah ia meminum khamar ketika ia meminumnya dalam keadaan beriman. Dan tidaklah ia Iya. merampas suatu rampasan yang berharga dan menjadi daya tarik manusia dalam keadaan beriman. Kalau saya Ya. boleh apa namanya Pak ya mengartikan kalimat-kalimat ini, artinya apakah saya salah? Saya nggak tahu. Kalau saya salah tolong Ya nggak dijelaskan, salah Pak. kalau Ya. umat di luar Islam mengartikan ya nggak salah. Ya boleh-boleh saja gitu. Tapi kan Enggak. tidak Kalau bisa dari kalimat kan dari lain kalimat ini- pemahamannya gitu loh, Pak. Kalau dari kalimat yang tertera ini, Pak, yang bisa saya artikan, ya kan, yang bisa saya artikan, mohon maaf kalau salah, bahwa kalau berzina dalam keadaan beriman itu nggak masalah, mencuri dalam keadaan beriman itu nggak masalah, kemudian meminum khamar dalam keadaan beriman itu nggak masalah. Apakah begitu, Pak Mirwan? Itu yang kita ingin Iya, tanyakan. masalahnya bukan masalahnya itu loh. Kalau Nah. sudah beriman, kalau orang Islam itu sudah beriman, bukan masalah gitu. mereka tak akan melakukan. Sebentar. Katanya mau dijelaskan gimana Ya, sih? silakan Pak. Silakan. Coba deh dikondisikan dulu. Jangan Lanjut. orang mau menjelaskan Lanjut, Pak, diganggu lanjut, gitu. lanjut, Pak. Diskusinya nggak Lanjut, kooperatif namanya gitu. Coba teman-teman Jadi yang begini lain. loh, kalau Coba teman-teman yang lain tenang dulu. Pak Mirwan SH mau menjelaskan. Silakan Pak Mirwan SH. Nah, jadi gini loh. Kalau dalam keadaan beriman itu orang Islam itu kalau udah beriman tuh tidak akan melakukan perzinahan gitu loh. Tidak akan mencuri gitu, tidak akan minum minuman keras gitu loh. Tidak mabuk-mabukan karena dia udah beriman. Kalau beriman itu dia sudah ada kontrolnya gitu loh. Jadi sudah ada
apa namanya penahannya gitu loh, karena berimannya itu. Jadi tidak akan terjadi dia berzina, itu tidak akan terjadi karena dia tahu dia beriman gitu loh. Pak Ciler mungkin perbuatan Pak Ciler bahwa mungkin perbuatan itu buka dosa kan, jadi beriman kepada tolong buka itulah, Pak Bom tolong buka share screen saya penguatnya nih Pak Ciler nih penguatnya nih Pak Bom tolong share screen saya. Ini penguatnya dari hadis itu Pak. Masuk tim sosialisasi. Kalau menurut saya ini Pak penguatnya Pak. Ini penguatnya Pak Mirwan, ini penguatnya nih. Karena ada orang berpendapat karena negara tidak adil maka boleh mencuri listrik negara. Karena negara tidak adil maka boleh mencuri air negara. Perlu dijelaskan bahwa air dan listrik bukan punya negara. Air dan listrik punya umat. Maka mencuri listrik dan mencuri air bukan mencuri barang milik negara, tapi mencuri barang milik umat. Minta ampunnya nanti ke seluruh umat beriman ini. Maka yang selama ini mencuri listrik dan mencuri air, minta maaflah sekarang. Caranya mudah. Naik ke atas mimbar nih tanya, hai jamaah sekalian, selama ini aku mencuri air dan listrik kalian, maukah sekalian memaafkan saya? Dah selesai. Boleh. Itu penguatnya Pak Mirwan. Itu penguat dari itu bukan penguat, itu kan pandangan satu orang, itu kan pandangan satu orang gitu loh, tidak bisa disamaratakan dengan semua umat Islam begitu. Itu kan punya pandangan masing-masing gitu loh. Gitu, jadi nggak bisa jadi patokan. Kalau khutbah Pak Nirwan, ceramah Ustadz Abdul Somad ini nggak bisa jadi patokan gitu loh. Ya, itu kan pendapat pribadi dia gitu loh. Baik, izin. Ya, Pak Nirwan tadi kan sudah dinyatakan hadisnya. Saya kasih tahu kunci kepada Pak Nirwan untuk diskusi di room ini adalah kejujuran. Kalau Pak Nirwan misalnya tidak memahami hadis ini, Pak Nirwan cukup katakan bahwa saya tidak paham, saya tidak mengerti, saya akan tanya, nanti kemudian akan memberi jawaban. Daripada Pak Nirwan. Justru itu saya paham, karena paham itu makanya saya jelasin kan. Saya selesaikan dulu Pak Nirwan. Ya sudah saya jelasin tadi. Kepada Pak Nirwan untuk Pak Nirwan mending jawab tidak tahu, atau daripada Pak Nirwan itu ngeles dengan kata-kata bahasa Indonesia yang terang-benderang di hadapan kita. Saya tidak jujurnya di mana? Tidak jujurnya di mana? Kok Anda bisa menyimpulkan bahwa saya tidak jujur? Pak Nirwan berkata bahwa mana itu hadis saya Bukhari, mana Bukharinya? Artinya Pak Nirwan kan ini baru kali pertama. Pak Nirwan dengar ya, Pak Nirwan ditampilkan ayat ini, Pak Nirwan sendiri secara hati nurani menolak. Nah, tapi berusaha mengcovernya dengan kata-kata bahwa itu adalah tidak bisa, ini harus lihat tafsir kan begitu. Artinya kalau itu diartikan dalam bahasa yang kita Pak Nirwan menolak. Maksudnya kita sendiri tidak bisa langsung menafsirkan, kita harus bertanya pada ulama gitu loh. Sebelum kita tentang hadis ini gitu. Jadi kalau kita bahas di sini nggak bisa dipahami gitu loh. Ya, makanya pribadi kita, saya aja belum memahami betul gitu hadis ini. Jadi, terus Anda apalagi kan sebagai non Muslim gitu loh. Berarti benar. Nah, makanya saya bukan tidak memahami karena belum ada penjelasan. Saya mendapat penjelasan dari ustadz gitu kan, ulama-ulama gitu loh. Ini kan sudah berkaitan dengan hadis ini ya, berkaitan dengan hadis ini loh. Itu. Iya, tapi kan ayat ini sudah lama. Dengar hadis ini, Pak Nirwan. Iya, bukan masalah lamanya, Sesuatu itu harus dijelaskan dulu, tidak bisa ditelan mentah-mentah gitu loh. Tidak ini dibaca begitu, Tidak. Kita bertanya dulu pada yang lebih tahu, pada yang lebih paham gitu loh. Kalau Anda bertanya pada saya percuma kan? Saya juga belum memahami sekali kan tentang hadis ini loh. Terima kasih, setuju. Itu kejujuran Pak Nirwan ya, bahwa itu kejujuran. Saya kalau setuju. tadi dibaca secara literlek ya, mohon maaf ya Pak Nirwan. Iya. Kalau tadi dibaca secara literlek, kejujuran Pak Nirwan itu seolah-olah
bahwa orang boleh berzina dalam keadaan dia beriman. Perzinahan itu bukan boleh berzina. Kita belum memahami loh. Kita belum memahami hadis ini. Gitu loh. Jadi perlu penjelasan dari ulama-ulama lain gitu loh. Dari saya bisa komen sedikit. Ustadz gitu. Saya bisa komen sedikit. Itu orang muter-muter ngapain? Jadi bukan muter-muter. Mengenai hadis ini saya sebagai umat Islam kan, ya kita ini belum paham kan hadis ini kan. Jadi nanti kita di masjid. Jadi kita di masjid diam dulu Pak Utabarat, diam dulu. Saya lagi jelaskan. Anak SD suruh membacanya aja. Diam dulu Pak Utabarat, diam dulu saya jelasin gimana sih. Perlu punya ijazah SH ya. Jadi begini, sebentar saya komen sebentar ya. Adilnya begini, coba buka ayatnya dulu. Coba kalau kita tidak buka, mengerti, intinya begini loh. Pak Mirwan. Ya, saya jelasin dulu. Enggak, kita buka lagi. Pak Bombom bisa dibuka lagi, Pak Bombom. Jangan buka yang lain dulu. Ini selesaikan dulu. Bukan dibuka yang lain, yang tadi. Tenang aja Mirwan, tenang. Tenang saja, sabar. Nah, coba kita baca. Coba satu orang baca. Bantu saya baca. Tidaklah berzina. Ya. Orang yang berzina ketika ia berzina dalam keadaan beriman. Oke, stop. Nah, kalau sampai ayat ini atau kalimat ini kalau stop sampai di situ, saya setuju dengan Pak Mirwan, ya. Kalau stop sampai di situ ya, bahwa tidaklah berzina apabila orang dalam keadaan beriman, begitu ya. Artinya kalau dia beriman tidak mungkin dipencuri. Tetapi yang menjadi masalah kalimat berikutnya, coba dibaca. Lanjut Pak. Dan tidaklah mencuri orang yang mencuri ketika ia mencuri dalam keadaan beriman. Nah, mencuri loh. Artinya melakukan, mencuri. Tapi dia mencuri tetapi dia ini orang beriman gitu loh. Bukan karena dia beriman dia tidak mencuri. Bukan ini. Karena di kalimat selanjutnya ini tidaklah kan dia. Pak Mordeka. Ini kan pemahaman dari Pak Mordeka ini kan. Begini Pak Mirwan, ini bukan pemahaman saya, ini berdasarkan teks yang kita baca. Begini Pak Mirwan ya, coba kalimat gini. Pak Mirwan tidak dikatakan mencuri apabila Pak Mirwan mencuri, tetapi Pak Mirwan ini dalam keadaan beriman gitu loh. Artinya Pak Mirwan melakukan mencuri itu. Nah, artinya Pak Mirwan, bentar dulu. Artinya Pak Mirwan di situ mencuri, tetapi karena Pak Mirwan ini orang beriman, dianggap tidak mencuri gitu loh. Itu kan pemahaman dari Pak Mordeka ini kan. Pak Mirwan, ini bukan pemahaman saya. Ini teks yang tercantum begitu loh. Kejujuran Anda memahami teks yang tercantum ini seperti begini. Sudah saya kasih perumpamaan, kamu masih nggak mau menerima, itu bagaimana? Bukan masalah nggak mau menerima. Ini kita kalau menurut kita umat Islam ini kita harus bertanya kepada yang tahu gitu. Jadi kita nggak tidak bisa menjelaskan bahwa begini. Kalau kita Mirwan, tidak bisa dijelaskan kepada orang lain. Gitu. Kalau Anda alasan begitu, ya kalau Anda alasan begitu, saya memaklumi. Makanya saya ini orangnya tipe. Nah, dengar dulu, makanya saya orang tipenya itu saya malas berdebat. Kalau berdebat Anda sudah dijawab begitu, kita mau lari kemana lagi? Enggak ada. Mau lari kemana lagi? Di sini tidak ada. Misalnya saya kan katakan, saya katakan makanya saya malas berdebat, bukan saya katakan Anda berdebat, bukan. Ya. Kenapa? Ketika kita berdebat gitu, ketika jawaban buntu, alasannya harus tanya ke A, tanya ke B, tanya ke C gitu loh. Terus apa lagi yang mau kita bahas lagi? Mau kita debatkan seperti teman Anda tadi ya Pak apa tadi namanya itu dakwah TV misalnya. Jadi ya, ibaratnya begini loh Pak Mordeka. Sebentar dengar dulu. Kamu dengar dulu. Dia itu sudah mau ngajak debat. Kalau berdebat kita sudah tunjukkan begini, dia lari tafsir begini. Emangnya ulama lebih pintar dari yang junjungannya itu? Junjung yang sudah mengatakan gitu, kok ulamanya menafsirkan lain lagi? Nah, ini kan junjungannya kan sudah tidak ada gitu loh. Jadi kita yang sekarang yang ada kita bertanya gitu loh. Oh, kalau sudah tidak ada ibarat begini loh, seperti begini Mirwan, yang namanya iman walaupun belum ada ulama itu kan firmannya, penerus nabi atau firmannya itu harus kita yakini loh. Ulama itu penerus nabi gitu loh. Ya, tapi udahlah ya. Tapi ketika perdebatan kalau sudah lari begitu nabi, Pak Mirwan, ulama itu bukan nabi.
Benar. Iya memang. Kenapa? Nah, jadi kenapa kamu katakan penerus? Ya maksudnya Gimana dia kita kalau meneruskan? bertanya, ya sekarang saat ini kan kita hidup kan, kita bertanya kepada yang hidup, yang masih hidup juga gitu, seperti ulama, Ya, ustadz-ustadz. intinya gitu. begini, intinya begini Pak Jadi Mirwan. kita Pak Mirwan, bertanya mengenai Pak Mirwan hadis tanyakan. ini. Gitu. Ya, nanti Pak Mirwan tanyakan ke ahli-ahli yang Pak Mirwan yakini. Tanyakan begini. Gitu. Ya, tanyakan gini. Saya mencuri tidaklah dianggap mencuri ketika saya mencuri dalam keadaan beriman. Tanyakan itu artinya apa? Itu aja. Itu aja ya. Itu nanti saya tanyakan itu. Iya. Jadi kalau antara kita ini kita nggak akan belum mengerti maksud dari hadis ini gitu loh. Jadi kalau kita bahas hadis ini nggak akan mengerti gitu loh. Ya, karena kita harus bertanya kepada yang lebih tahu mengenai hadis ini, apa maksudnya, apa pengertiannya. Halo, Pak. Sekarang baik begini Pak Mirwan. Pak Mirwan mau tanya kepada saya apa? Pak Mirwan coba tanya saya tentang Alkitab. Coba tanya. Mau tanya apa? Saya tidak bahas Alkitab. Saya tidak mau. Enggak. Kalau mau tanya persilakan. Saya jawabnya paling gampang. Saya jawabnya gampang. Saya tidak tahu nanti saya tanya ke Tuhan. Saya tidak tahu nanti saya tanya dulu ke Tuhan. Selesai. Nah, saya gini aja sih. Saya cuma nanyain aja gitu. Izin bicara, sebentar. Bagian dong. Katanya saya boleh bertanya nih. Ya, boleh. Tadi katanya nggak mau bertanya. Iya. Gimana sih Bapak nih? Pak Mirwan kalau nggak mau bertanya, tadi nggak mau bertanya. Enggak. Maksudnya tidak mau bertanya mengenai Alkitab itu loh, bukan mengenai Alkitab. Sebelum Bapak bertanya, saya mau sampaikan satu hadis lagi, Pak. Bantu saya jelaskan. Pak Bom bisa kasih share screen saya, Pak. Ngomong kayak gitu aja terus. Pak Bom. Kapan giliran saya? Ini dari sang penggugat. Nah, silakan sang penggugat. Sebentar Pak Killer. Jadi untuk Pak Mirwan, nggak usah khawatir Pak. Selama Pak Mirwan tidak menyekutukan Allah dan Rasul, Pak Mirwan tetap masuk surga kok, walaupun mencuri. Ya. Tuh dalilnya Pak di layar. Diturunkan Pak. Yang menentukan masuk surga itu bukan manusia Pak. Itu baca. Kalau kita menurut baca boleh Pak. Kita kan amal perbuatan selama di dunia gitu. Itulah yang menentukan kita masuk surga atau tidak gitu. Coba kita dibaca dulu Pak. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Bashar, telah menceritakan kepada kami Gundar, telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Wasil dari Al-Ma'rur berkata, aku mendengar Abu Dzar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, Jibril menemuiku dan memberiku kabar gembira bahwa siapa saja yang meninggal dengan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka dia masuk surga. Maka saya bertanya, meskipun dia mencuri dan berzina, Nabi menjawab, meskipun dia mencuri dan juga berzina. Itu Pak. Nah, kalau hadis ini saya sudah bertanya ini, sudah pernah saya tanyakan kepada Ustadz gitu loh. Jadi gini loh, mengenai hadis ini, ya meskipun dia mencuri dan berzina, terus dia tetap dia bisa masuk surga gitu loh. Karena yang menentukan itu bukan apa mencuri atau berzinanya gitu loh. Jadi itu amalnya, dari amalnya dulu. Amalnya lebih banyak atau lebih banyak amalnya atau lebih banyak dosanya gitu loh. Jadi kalau dia lebih banyak amalnya, dia akan masuk surga gitu loh. Tapi kalau dia lebih banyak dosanya, dia akan masuk neraka. Nah, itu kan ada hisabnya nanti di akhir hari pembalasannya itu kan. Dia akan dihisab, akan ditimbang gitu. Nah, setelah itu kan apalagi dia bertobat. Hitung amalnya gimana caranya hitung amalnya? Ya itu bukan ini kita nggak tahu ngitung amal itu, kita nggak tahu di sana nanti di hari akhirat nanti
di hari Apa kiamat yang nanti. membuat seorang manusia itu yakin bahwa dia bisa masuk surga dengan amal? Sedangkan dia sendiri Ya. tidak tahu amal itu harus berapa. Ya harus yakin Bisa lah, 1.000, optimis namanya. 2.000, 3.000. Namanya atau berapa? optimis, Nah, bukan sekarang masalah pertanyaan jumlahnya saya, gitu loh. Pertanyaan Bukan saya ke masalah Pak Mirwan. jumlahnya. Dari Pak Mirwan kecil sampai sekarang Pak Mirwan sudah umur sekian. Ya. Dalam hati Pak Mirwan sendiri jujur ya, lebih banyak mana Ya. dosa yang Pak Mirwan buat apa amal? Jawab jujur aja. Ya, itu saya tidak bisa mengatakan apa saya lebih banyak pahala atau amalnya atau dosanya. Masa Bapak nggak tahu? Saya Bapak nggak bisa. Ya, tidak tahu lah. Kita ukurannya dari mana gitu loh. Itu kan Saya tidak tahu, Pak. Saya tahu. Tidak bisa dikumpulkan. Begini, tidak Pak. bisa dihitung. David, saya tidak tahu, Amal itu tapi tidak saya bisa tahu. dihitung. Oh, Ya, itu amal itu kalau- tidak bisa aduh, dihitung. kalau- Itu abstrak. Amal ibadah. Oh iya ya Pak Ciler. Tapi kita Abstrak itu, Pak Ciler. keyakinan. Kita Oh, keyakinan itu. teman-teman, Mirwan kan sudah tidak tahu ya masalah timbangan itu. Nah, yang penting timbangannya itu jangan sampai 1 kilo kurang 2 on. Nah, itu bahaya. Itu bahaya. Nah, itu bahaya, itu penjual-penjual itu, pedagang itu. Bahaya. Itu yang Mirwan itu tidak tahu, pedagang tapi non tahu muslim dia. juga kan begitu juga Ya, kan. Ada Mirwan juga itu yang tidak begitu tahu, curang. tapi dia tahu. Mirwan ini Timbangannya tidak tahu, tapi dia sepertinya tahu. timbangannya begitu. sepertinya begitu, tapi nggak begitu. Nggak begitu. Timbangannya seperti itu, tapi Ya masalah timbang-timbang itu nanti di akhirat gitu loh, di hari pembalasan. Makanya kita percaya ada hari pembalasan. Itu loh. Ya rukun iman kita yang kelima itu percaya kepada hari akhirat, yaitu hari pembalasan bagi segala amal perbuatan manusia di dunia selama di dunia itu.